Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Pembalasan untuk suami dan pelakornya episode 41. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Adam terus memikirkan kata-kata Ray dan Clara. Dia merasa mereka ada benarnya juga. Aira tidak mungkin punya hubungan lagi dengan Ray karena jelas-jelas Aira sangat membenci mantan suaminya itu. Tapi bagaimana jika sebenarnya Aira masih punya perasaan sama Ray? Tapi jika benar seperti itu, Aira sudah pasti akan kembali pada Ray, bukan malah menikah dengannya. Berbagai macam opini yang berdebat dalam hati dan pikirannya membuatnya semakin merasa bingung. Teriak Adam mengacak-ngacak rambutnya. Aku harus mencari Aira. Aku harus menemukan dia. Aku memang terlalu egois sampai aku tidak mau mendengarkan apapun yang Aira katakan. Tapi soal kehamilannya, apa benar itu anakku? Sementara dokter mengatakan aku bermasalah. Apa benar obat yang dicampur Aira ke dalam teh itu adalah obat dari dokter? Dan apa mungkin bisa menyembuhkan aku dalam waktu sesingkat itu? Adam terus saja bergelut dengan segala macam pertanyaan di kepalanya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dulu. Adam mencari obat yang Aira campur ke dalam tehnya itu. Dia yakin obat itu masih ada di dalam kamarnya. Adam kemudian membuka nakas dan juga lemari, hingga akhirnya dia menemukan obat tersebut dalam laci lemarinya. Ini dia obatnya. Aku harus menemui Dokter Nita sekarang dan menanyakan semua tentang keraguanku ini. Adam menggenggam obat tersebut dan mengambil kunci mobilnya lalu pergi menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, dia bergegas ke ruangan Dokter Nita. "Permisi dokter, boleh saya masuk?" tanya Adam sedikit membuka pintu tersebut. Kebetulan Dokter Nita baru saja selesai memeriksa pasiennya dan tidak lama lagi akan istirahat. "Pak Adam?" "Iya, boleh, masuk aja Pak," jawab dokter tersebut. Adam langsung masuk ke dalam, lalu duduk di depan Dokter Nita. "Ada yang mau saya tanyakan dok," ucap Adam lalu memperlihatkan obat yang dia bawa itu. "Tentang apa Pak? Kenapa obatnya nggak dihabiskan?" "Jadi obat ini memang benar dari dokter?" "Iya Pak, saya meminta Bu Aira untuk memberikan obat ini tiap hari dan dihabiskan," jawab Dokter Nita menjelaskan. Adam akhirnya percaya bahwa obat itu bukan obat aneh-aneh seperti yang dia pikirkan. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal di hatinya, soal Aira hamil, sementara dia baru meminum obat itu beberapa minggu. "Masih ada satu hal yang mau saya tanyakan dok. Begini, saya bahkan tidak menghabiskan obat itu. Saya baru meminumnya sekitar 2 minggu. Apa ada kemungkinan istri saya bisa hamil?" ucap Adam lagi. "Iya, tentu saja Pak. Saya memang mengatakan akan sulit, tapi saya juga memberikan obat itu untuk bisa membantu pemulihan dengan cepat. Sulit bukan berarti tidak bisa Pak. Ada banyak pasien saya yang berhasil hamil dalam waktu yang singkat, karena tidak ada hal yang mustahil. Tetap
Akan ada kemungkinan, jadi bukan tidak bisa sama sekali, ungkap dokter tersebut. Setelah semuanya cukup jelas, Adam pun pamit, lalu keluar dari ruangan tersebut. Bagai tersambar petir, Adam semakin merasa sesak. Dia semakin merasa bersalah dan menyesal. Tak mau percaya dengan Aira. Dia bahkan menuduh Aira punya hubungan dengan pria lain. Apa yang sudah aku lakukan? Harusnya aku tidak hanya terus marah tanpa mau mendengarkan penjelasan Aira. Harusnya aku percaya sama dia. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Ucapnya kesal mengacak-ngacak rambutnya. Aku harus cari Aira sekarang. Aku berharap dia mau memaafkan aku. Ucap Adam lagi. Lalu masuk ke dalam mobilnya. Tujuannya adalah rumah ibunya Aira. Dia merasa yakin kalau Aira akan ada di sana. Sesampainya di sana, Adam pun mengetuk pintu rumah tersebut, hingga ibu mertuanya itu membuka pintu. "Assalamualaikum, Bu," ucap Adam. Adam? Ada apa ke rumah ibu? Kamu sendiri? Aira mana? Tanya Bu Sally. Aira? Memangnya Aira nggak ada di sini, Bu? Aku kesini sebenarnya mau menanyakan Aira, jawab Adam gugup. Apa? Aira nggak ada di sini. Dia di mana? Kenapa dia bisa pergi? Bu Sally nampak langsung cemas setelah mendengar perkataan Adam. Tentu saja seorang ibu akan langsung khawatir jika dia sendiri tidak tahu di mana putrinya. Dia bahkan tidak mendengar kabar apapun. Ibu tenang dulu, Bu. Maksud aku, Aira tadi izin mau keluar sama temannya. Aku rencana mau jemput dia, tapi nomornya nggak aktif. Aku pikir mungkin dia singgah ke sini buat ketemu ibu. Ucap Adam yang terpaksa berbohong. Dia tidak ingin ibu mertuanya ikut cemas dan khawatir, karena ini adalah kesalahannya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan Aira sendiri dan memohon maaf pada istrinya itu. Bu Sally akhirnya merasa sedikit lega, walaupun dia merasa ada yang aneh dengan tingkah Adam. Sementara Adam merasa semakin khawatir karena ternyata Aira tidak ada di rumah ibunya. Kemana kamu, Aira? Maafkan aku, sayang, ucapnya cemas. Adam pun kembali melajukan mobilnya untuk mencari Aira dengan khawatir dan bingung. Adam beberapa kali menelpon orang-orang yang dia kenali, juga teman Aira. Tapi mereka semua mengatakan tidak melihat Aira dan tidak berkomunikasi dengan Aira sejak lama. Aku harus cari kamu di mana lagi, Aira. Kemudian terfikir olehnya untuk menemui Clara. Dia berharap Clara tahu di mana Aira berada. Saat ini, karena orang yang terakhir berkomunikasi dengan Aira hanya Clara, karena Aira pernah membantunya. Namun Adam tidak tahu rumah Clara di mana. Adam akhirnya pergi ke rumah Ray. Adam, tumben kamu kesini. Ada apa? Tanya Ray penasaran. Apa kamu tahu di mana Aira? Tanya Adam yang langsung pada intinya. Apa? Aira pergi, ucap Ray terkejut, yang menandakan bahwa dia tidak tahu sama sekali soal kepergian Aira. Iya, dia pergi.
Aku nggak tahu dia di mana sekarang. Apa kamu pernah mendengar kabar tentang Aira belakangan ini? Mungkin Clara pernah cerita sesuatu? Tanya Adam lagi. Tidak, Clara tidak pernah bilang apa-apa soal Aira. Kamu sudah ke rumah ibunya atau ayahnya? Sudah, kalau rumah ayahnya belum. Tapi sepertinya Aira tidak mungkin ke rumah ayahnya kan? Tanya Adam berpikir. Oh, aku tahu. Di jalan menuju bendungan ada sebuah perkebunan. Di sana ada villa milik ayahnya Aira. Aira pernah bilang kalau dia merasa banyak pikiran, dia sangat suka ke tempat itu. Barangkali saja Aira tinggal di villa itu, ucap Ray. Oke, makasih, aku pergi. Adam dengan terburu-buru langsung berlari dan masuk ke dalam mobilnya. Dia sangat berharap bisa bertemu secepatnya dengan Aira. Semoga kamu ada di sana dan semoga kamu mau memaafkan aku, Aira, ucapnya cemas. Dia melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Hingga tepat saat hendak berbelok, sebuah mobil melintas di depannya. Adam tak mampu lagi mengendalikan mobilnya. Brak! Terjadi kecelakaan dan mobil Adam terhempas.